Rapat Alim Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah di Indonesia yang dipusatkan di Hotel Novotel Samator, Surabaya pada Minggu 23 November 2025 dini hari menghasilkan tanda desakan mundur bagi Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Gus Yahya yang dikawal Benser di belakangnya mengungkap dalam rapat harian Syariah, para kiai sudah menyampaikan satu persatu pemikiran dan nasihat, juga saran masing-masing, dan menyesalkan apa yang sudah terjadi. Ya, sebelumnya didesak dari Syariah dan diberikan waktu 3 hari untuk mundur. Berdasarkan dokumen risalah rapat harian Syariah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Hotel Aston City, Jakarta pada Kamis 20 November 2025. Secara ketentuan organisasi, Gus Yahya mengatakan hasil rapat harian Syariah yang sebelumnya mendesak ia mundur tak bisa jadi alasan. Soal apakah ada kekhawatiran polemik desakan dirinya mundur karena unsur politis, Gus Yahya mengaku heran karena tidak bisa menangkap aktor di balik unsur dinamika itu. Menurutnya, setiap perbedaan pandangan dalam organisasi kerap diarahkan ke politik. Olehnya, situasi yang terjadi hari ini hanyalah keributan yang tidak jelas arahnya dan itu bisa terlihat secara gamblang. Maka para kiai yang hadir menyadari itu, melihat tidak ada arah kemaslahatan konstruktif selain berdamai, selain islah di antara yang berbeda pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Semua alim para kiai yang hadir di ruang ini, para awak media yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kami semua bersyukur terlaksananya silaturahim alim ulama di kantor PBNU lantai 8 ini yang telah menghasilkan kesepakatan bersama. Yang pertama adalah semua kiai semua mengusulkan agar ada silaturahim yang lebih besar di antara para alim, para kiai dalam rangka islahu dzati bain. Bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik, ada masalah. Tapi ini semua sepakat, itu yang pertama. Yang kedua, sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai 1 periode. Yang utamanya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri. Semua sepakat begitu, semua. Gembleng 100%. Yang kedua. Yang ketiga, kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita. Itu yang paling pokok. Mungkin ketua umum namanya, ketua umum tidak baik. Jadi sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri, tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada. Semua harus, semuanya pengurusannya PBNU mulai Islam sampai jajaran ketua umum dan jajaran sempurna sampai muktamar yang akan datang. Kalau ada pergantian, itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah muktamar Nahdlatul Ulama, dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan. Nanti kalau tentang peraturan perkumpulan yang lebih alim, lebih tahu adalah salah satu ketua PBNU, yaitu Kiai Haji Amin Said Husni. Demikian dari saya atas nama moderator pertemuan ini dan saya Kapten Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kami kira cukup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Dari bermau soal dari Islam kan pembentukan sekolah yang itu gimana tanggapannya? Pembentukan pembentukan Gusolan oleh tidak ada. Ini tadi kiai tidak ada pemecatan, tidak ada. Dan Roh Islam tidak pernah memecat orang, tidak pernah memecat orang. Oh mungkin. Iya, sebagai organisasi Nahdlatul Ulama ini memiliki sistem
visi yang jelas. Jadi statement ataupun artikulasi baik lisan maupun tertulis dari siapapun itu semuanya harus diukur dengan aturan-aturan dan regulasi yang ada dalam sistem konstitusi organisasi. Nah, maka kita akan lihat semua nanti makanya termasuk rapat harian Suriah yang lalu beserta hasilnya ini juga kita ukur dengan sistem konstitusi organisasi. Dalam kesempatan pertemuan malam ini yang dihadiri kira-kira sekitar 50 orang kiai dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan ini ada Syekh Ali Akbar Marhun dari Medan, Sumatera Utara. Yang beliau adalah selain Suriah juga adalah salah seorang anggota Ahlul Hal wal Aqdi pada muktamar ke-34 di Lampung sekitar 4 tahun yang lalu. Tidak ada suara lain dari para kiai yang hadir ini selain menyesalkan apa yang terjadi dengan rapat harian Suriah yang lalu berikut dari sebut hasil berupa risalahnya. Semuanya menghendaki agar segala sesuatu yang menjadi masalah dalam organisasi dikembalikan kepada ADRT, dikembalikan kepada sistem aturan yang ada, dan kalaupun ada kekurangan-kekurangan, ganjalan-ganjalan harus diselesaikan bersama tanpa mengembangkan konflik di antara jajaran kepemimpinan yang ada. Tadi juga ada sejumlah kiai yang mengikuti secara Zoom karena terlalu sepuh atau terlalu jauh sehingga mengalami kesulitan untuk bisa sampai ke sini, dan ada kira-kira sekitar 50-60 kiai serta dalam pertemuan kali ini. Dan insya Allah nanti akan digelar pertemuan yang lebih luas dengan menghadirkan para kiai sepuh lebih banyak dan juga unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkungan ulama yang akan dituan rumai oleh Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. Kalau waktunya belum ditentukan, tapi kesepakatan di antara para kiai tadi sudah dicapai. Segera tidak lama lagi akan diselenggarakan pertemuan itu. Mudah-mudahan bisa menjadi pembuka jalan keluar dari masalah yang ada sekarang, karena ya Nahdlatul Ulama tentu akan menyandarkan diri pada kebijaksanaan yang ada di dalam ilmunya para ulama. Saya kira demikian. Kan? Ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa ini ada unsur politis di dalamnya. Unsur politis itu orang bisa khawatir, tapi unsur politis apa? Dengan analisa seperti apa ini sebenarnya nggak jelas. Dalam setiap dinamika yang melibatkan pro kontra seperti ini, orang selalu menyebut unsur politis. Tapi ini politiknya siapa, untuk siapa, hari ini kita bisa melihat apa-apa. Yang ada sebetulnya adalah terutama perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan informasi-informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas. Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah, maka harus diklarifikasi sampai tuntas supaya tidak ada lagi fitnah. Karena fitnah itu perbuatan tidak adil yang dampak terhadap korbannya itu akan terlalu berat. Maka informasi itu harus diklarifikasi. Dan rumor-rumor yang tidak jelas yang merupakan praduga, prasangka,
harus dihentikan dan banyak didiskusikan. Saya kira itu aja. Satu lagi aja ya. Satu lagi aja ya. Pertama terkait risalah hasil dari proses itu bagaimana mengingat ada batas 3 hari pasca putusan, dan yang kedua dalam silaturahmi ini apakah ada dari Rais Am yang ikut atau tidak, apa posisi sekjen PBB itu di sini kan tidak terlihat mana posisi sekjen. Ya, begini, pertemuan ini sebetulnya adalah inisiatif Tanfidi atau PNU dalam hal ini yang saya wakili dengan mengundang para kiai, karena kami ingin mendapatkan masukan, nasihat, arahan-arahan para kiai di dalam situasi yang sedang kita hadapi. Sehingga undangannya memang saya tanda tangani sendiri sekedar untuk menghadirkan para kiai. Tapi kami mengundang secara umum, ya tidak bisa, karena sebetulnya kenyataannya di antara para kiai ini tidak ada pihak memihak. Semuanya ini adalah komunitas kiai ini semuanya adalah komunitas yang tunggal sebetulnya dari para kiai ini, tidak ada pihak memihak. Nah, yang diharapkan dalam silaturahim pada malam ini adalah saran dan nasihat para kiai tersebut. Beliau sudah menyampaikan semuanya satu persatu dan secara seragam. Ya, mohon maaf. Para kiai yang hadir tadi sudah menyampaikan satu persatu pemikiran, nasihat dan saran masing-masing, dan semuanya seragam, menyesalkan apa yang terjadi dengan rapat harian juga itu, serta risalah yang disebut sebagai hasilnya, dan mengharapkan tidak ada pemaksaan pengunduran diri maupun pemecatan secara paksa, karena memang apabila dikaitkan dengan pemberhentian mandataris, maka rapat harian sudah tidak memiliki legal standing, karena rapat harian Suriah tidak berhak memberhentikan mandataris. Itu masalahnya. Jadi rapat harian Suriah itu mengikat seluruh jajaran Suriah, ya, seluruh jajaran Suriah itu yang ditetapkan di dalam sistem aturan kita. Jadi apapun yang diputuskan mengenai siapapun di luar jajaran Suriah itu di luar jurisdiksinya Suriah. Nah, maka ini perlu dipahami, sehingga tidak bisa misalnya rapat harian Suriah itu memberhentikan siapapun, memberhentikan pengurus lembaga saja tidak bisa, apalagi mandataris. Maka apa yang disebut sebagai keputusan rapat harian Suriah beberapa hari yang lalu, ya tidak bisa dieksekusi, tidak bisa terikat, dan tidak akan ada ujungnya. Yang ada cuma ya keributan-keributan yang tidak jelas arahnya, dan itu bisa dilihat dengan gaulang sekali. Maka para kiai yang hadir pada malam hari ini menyadari hal itu, melihat bahwa tidak ada arah yang maslahat, arah yang konstruktif selain berdamai,
di antara yang berbeda pendapat dan tabayun terhadap informasi-informasi tidak jelas yang cenderung mengarah kepada fitnah supaya diklarifikasi dengan baik. Nah, karena di FPU ini masih ada otoritas-otoritas moral yang lebih kuat, yaitu para Kiai Sepuh seperti Kiai Nurul Huda Jazuli dari Poso, Kiai Anwar Mansur dari Lirboyo, Buya Mutadi Dewiati dari Banten dan lain sebagainya. Maka para kiai tadi bersepakat untuk menggelar segera dalam waktu sekarang ini pertemuan yang menghadirkan para sesepuh ulama. Nah, ulama itu yang akan dituangkan oleh pondok pesantren. Kita menunggu nanti bagaimana komunikasi di antara beliau untuk menetapkan waktunya. Tapi tempat sudah disepakati, yaitu di pondok pesantren. Demikian ya, cukup saya kira. Terima kasih semuanya. Cukup dulu saya. Nanti Saya ngobrol punya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.